Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, baik ya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak, Bapak akan mengecek kehadiran semuanya terlebih dahulu ya anak-anak. Pada pagi hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semuanya ya anak-anak, berarti nihil. Pada materi selanjutnya Bapak akan menerangkan bab yang ke-6. Kemarin Bapak sudah menerangkan yang bab ke-5. Pagi hari ini Bapak akan menerangkan yang bab ke-6, yaitu bab ke-6 Syekh Abdur Rauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang pertama Syekh Abdur Rauf As-Singkili, yaitu nama aslinya adalah Abdur Rauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syartariyah di Indonesia sekitar tahun 1640. Beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdur Rauf As-Singkili pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Syartariyah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Quran. Kemudian Abdur Rauf As-Singkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Abdur Rauf As-Singkili memiliki beberapa karya, ada 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir. Antara beberapa karyanya adalah yang pertama, kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid, dan yang kedua Umdat Al-Muhtajin, dan yang ketiga Mir'at At-Tullab, dan yang terakhir Ahkam Asy-Syariah. Kitab ini memuat berbagai masalah madhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Lanjut yang kedua yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama aslinya yaitu Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah bin Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih kanak-kanak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama kurang lebih 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajud sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh At-Tahila yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, beliau berteman dengan para ulama. Di antaranya yaitu yang pertama Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, dan yang kedua Abdul Wahab Bugis dari Makassar. Kemudian menjadi menantunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyadi Al-Banjari. Yang ketiga yaitu Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan di tempat itu.
dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Berkat perjuangan kerasnya beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah tempat tersebut. Hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, yaitu jalan orang yang mendapat petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar. Baik anak-anak, itu penjelasan dari Bapak. Apakah materi penjelasan dari Bapak bisa dipahami semuanya anak-anak? Kalau belum bisa dipahami, bisa ditanyakan kepada Bapak. Kalau sudah bisa dipahami semuanya, sekian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.